Halo semua, saya Bang Harul. Kali ini kami akan menjelaskan tentang learning organization. Organisasi pembelajaran didefinisikan sebagai sebuah kelompok orang yang secara terus-menerus meningkatkan kapabilitas mereka untuk menciptakan apa yang mereka inginkan. Jadi kalian sudah tahu belum tentang team learning? Team learning itu adalah salah satu bagian dari elemen dari 5 kedisiplinan Peter Senge. Learning itu sendiri artinya adalah suatu organisasi yang secara aktif mengajak individunya atau organisasinya tersebut secara aktif untuk mendorong individu atau tim kelompok agar mereka tetap belajar dan terus belajar sehingga vision kita, tujuan kita, apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Setelah memahami konsep organisasi pembelajar dan pembelajaran tim, selanjutnya kita pada list faktor yang mempengaruhi atau penghambat dari organisasi belajar. Penghambat dari organisasi belajar yang pertama adalah kurangnya minat dari anggota organisasi dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah usia yang tertinggi. Yang kedua adalah minimnya alokasi anggaran untuk membiayai pendidikan formal dan diklat yang berjenjang. Serta yang ketiga, cenderung adanya politisasi dan faktor hubungan kekerabatan. Tujuan dari team learning adalah untuk menciptakan suasana kerja bersama di suatu tim yang efektif, yang saling mendukung satu sama lain, yang dapat meningkatkan performa tim individu, namun juga sekaligus bisa mencapai performa tim secara maksimal. Untuk mencapai team learning yang efektif tentu tidak mudah, akan ada tantangan, tapi sekaligus juga ada kesempatan atau peluang untuk bisa menciptakannya. Tantangan ini maksud yang menghambat terbentuknya team learning yang baik antara lain adalah sulitnya mengubah mindset dari setiap individu. Sulit juga untuk mengubah kebiasaan sehari-hari dan menyesuaikannya dengan tujuan baru di tim, serta adanya communication barrier atau barriers komunikasi antara satu individu dan individu lain di dalam satu tim organisasi. Di samping itu, team learning juga bisa membuka kesempatan bagi tiap individu untuk menyampaikan visinya yang bisa jadi sangat bermanfaat bagi organisasi. Bahkan bisa membuat semacam guidance yang bisa diikuti oleh anggota lain, tentu saja dengan persetujuan pemimpin, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sekarang saya akan memberikan contoh implementation dari team learning kelompok kami. Pada masa pandemi COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia, saya pribadi masih merupakan mahasiswa kedokteran tahun pertama. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali tugas yang harus dilakukan secara berkelompok di mana orang-orang itu saya pribadi tidak begitu kenal. Cara yang kami lakukan pada saat itu adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk membahas tugas yang diberikan dan juga menyelaraskan tujuan kita. Di mana nantinya kita akan dilanjutkan sendiri, namun telah memiliki gambaran besar dari tujuan tugas yang ada. Menurut pengalaman dari Kak Afdiman, selama masa pandemi COVID-19, di tempat kerjanya diharuskan 50% work from home dan 50% lainnya work from office, di mana mereka yang datang harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi dan misi dari komunitas kesehatan masyarakat yang berlaku. Selanjutnya adalah pengalaman dari Kak Rati. Keluarga Kak Rati merupakan salah satu keluarga yang menghadapi kesulitan selama masa pandemi COVID-19. Di mana anggota keluarga, teman sekitar, ada yang terkena dan juga meninggal. Oleh karena itu, Farhati dan suami sempat berdebat untuk menemui tempat karantina dan juga membagi tugas dalam rumah tangga. Namun, setelah berdiskusi dan juga menyamakan pendapat, akhirnya mereka mendapatkan tujuan yang sama. Menurut Kak Harun, pandemi COVID-19 sudah tidak dilakukan lagi telah mengubah cara kita belajar dan juga bekerja. Di bidang pendidikan, transisi pembelajaran jarak jauh menuai berbagai pro dan kontra, di mana ada beberapa orang yang beranggapan bahwa itu merupakan hambatan dari membina kolaborasi dan komunikasi. Namun, di sisi lain ada beberapa juga orang yang beranggapan bahwa ini merupakan bentuk inovatif dari pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aktivitas dan juga pembelajaran berbasis skill.